keluarga mempelai laki-laki mengutus jubir atau yang biasa disebut mone ubah, dan beberapa keluarga inti untuk pergi ke rumah mempelai perempuan waktu untuk bertemu dalam acara masuk minta. Yang kedua adalah mahoami atau biasa disebut masuk minta. Dalam acara ini, kedua keluarga besar mengundang semua keluarga inti dan keluarga terkait lainnya untuk hadir dalam acara masuk minta yang difasilitasi oleh juru bicara atau yang biasa disebut mone ubah yang akan menyampaikan aspirasi keluarga. Keluarga pihak laki-laki menyampaikan hubungan cinta kasih antara kedua anak dengan terlebih dahulu, lalu memperkenalkan diri kepada keluarga serta mengutarakan maksud mereka datang ke situ. Tujuannya itu untuk meminta mempelai perempuan menjadi pendamping hidup dari mempelai laki-laki dan menjadi anak dari orang tua laki-laki, dan sebaliknya mempelai laki-laki menjadi anak dan orang tua mempelai perempuan. Dan istilah orang sabu disebut pehuru hawana atau tukar anak. Setelah diterima, pihak keluarga mempelai laki-laki dari sabu membawa kebaya, cincin emas, dan sirip pinang, kapur, dan tembakau seadanya kepada pihak keluarga perempuan. Kain sabu dan kebaya diperuntukkan buat mama dari mempelai perempuan, sedangkan cincin emas diberikan dan dikenakan kepada jari mempelai wanita sebagai ikatan cinta kasih, dan mempelai wanita mengikat kain sabu kepada leher mempelai laki-laki sebagai ikatan cinta kasih. Selanjutnya disepakati oleh acara Selanjutnya Kenoto. Acara ini merupakan acara puncak adat istiadat suku Sabu di mana kedua belah pihak keluarga mengundang orang dalam jumlah yang cukup besar dan juga dihadiri dan disaksikan oleh pemerintah setempat, pihak gereja, dan difasilitasi oleh mone ubah atau juru bicara dari kedua keluarga besar yang akan menyampaikan aspirasi dari kedua keluarga. Dalam pembicaraan tersebut akan diawali dengan memperkenalkan diri dari marga mana, dan selanjutnya disampaikan maksud dan tujuan, yaitu untuk membicarakan hubungan cinta kasih dari kedua anak yang akan disahkan dalam pernikahan adat Sabu tersebut. Esensi dari percakapan adat tersebut ada dua, yaitu hada dan juga uku. Hada atau tata krama harus dimaknai oleh seorang laki-laki Sabu dalam mengambil pendamping hidup, yaitu ia haruslah dihargai dan dihormati sebagai orang yang di depan atau dau pahedapa, dipandang sebagai seorang ibu kandung ina metana dan saudara perempuan nawanyi metana, dan juga sebagai seorang istri yang diberi kepercayaan penuh untuk mengatur seluruh kebutuhan rumah tangga yang disebut dengan bani parupuhi yang pegang kunci, bani gai bani luji yang mengatur semua kebutuhan rumah tangga. Laki-laki Sabu dalam keberadaannya di tengah keluarga mempelai perempuan haruslah menghargai dan menghormati kedua orang tua dan semua keluarga terkait yang duduk di tikar adat sebagai penanggung jawab, dan selalu hadir serta bertanggung jawab dalam setiap hal suka maupun duka yang terjadi di tengah keluarga perempuan. Jadi yang diutamakan dalam hada adalah tata krama, sopan santun dalam hubungan kekeluargaan yang diikat oleh cinta kasih. Lalu uku atau hukum. Ini berbicara tentang keharmonisan rumah tangga dan keluarga. Seorang laki-laki Sabu dan perempuan Sabu setelah menikah dilarang untuk dimadu. Tidak boleh ada will dan hil. Kalau laki-laki mempunyai will atau selingkuh, ia harus diusir keluar dari rumah dengan pakaian di badan, dan semua harta perolehan menjadi hak dari istri. Begitupun sebaliknya, kalau istri yang selingkuh atau mempunyai pil, ia harus diusir keluar dari rumah dengan pakaian di badan, dan bila perlu rambutnya dipotong sampai botak dan dilempar dengan tuak-tuak, dan semua harta menjadi milik dari suami. Mengenai barang bawaan yang dibawa oleh mempelai laki-laki, yang pertama itu ada bingkisan yang dibuat dari kain sabu yang dibawa oleh seorang laki-laki dari marga mempelai laki-laki yang disebut dengan mone hekibu kenoto, yang di dalamnya itu adalah hewan beli sebanyak 27 ekor betina yang pada zaman sekarang itu sudah dituangkan. Nah, hewan 17 ekor yang dibawa itu sudah dalam bentuk
uang yang nilainya harganya tidak ditentukan oleh keluarga perempuan, tergantung pihak lelaki ya. Sedangkan yang 10 ekor dikandangkan di rumah mempelai laki-laki. Yang kedua ada sirih pinang, daun sirih, tembakau, rantai emas, uang belis, uang untuk gereja, uang untuk pemerintah, dan uang untuk kedua jubir. Semua material ini dimasukkan ke dalam saku yang dibuat dari kain sabu tadi. Dan setelah semua pembicaraan telah mencapai kata sepakat dan diterima oleh keluarga mempelai laki-laki untuk dimiliki, maka bungkusan adat akan diserahkan kepada seorang perempuan dari keluarga mempelai wanita yang disebut dengan Bani Haqqonoto, dan harus turunan dari mama bersaudara atau yang disebut dengan istilah kelele hari inang. Dan bingkisan tersebut harus diterima di dalam nyiru atau keriji dayu. Nah, makna dari nyiru atau keriji dayu itu atau alat tapis itu untuk menapis semua perolehan dari suami setelah pulang dari mencari nafkah yang dibawa dalam bungkusan adat tadi. Nah, laki-laki yang membawa bungkusan adat melambangkan suami, dan perempuan yang menerima bingkisan adat itu melambangkan istri. Setelah dibuka oleh Bani Haqqonoto, ditumpahkan ke dalam nyiru. Bani Haqqonoto akan membicarakan bahwa ini sudah kalau ketika ditanya apakah sudah pas atau belum, kalau Bani Haqqonoto bilang belum pas, maka semua keluarga dari keluarga laki-laki bangun untuk melakukan hengat do atau cium hidung. Nah, hengat do ini dalam tradisi orang Sabu itu adalah tanda kerendahan hati dan penyerahan diri secara utuh kepada pihak keluarga perempuan bahwa mereka mau menyatu dan memberi diri mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga mempelai perempuan. Tahapan tadi atas telah dilakukan, maka akan dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemberkatan nikah di gereja. Setelah pemberkatan nikah di gereja dilakukan, ada yang namanya tegutukado. 3 hari setelah acara pernikahan dilaksanakan, tahap akhir dari proses adat Sabu yaitu tegutukado. Dalam prosesi ini, pengantin datang kepada orang tua pihak perempuan dengan membawa sirih pinang dan uang seadanya yang ditaruh dalam sabu yang dikenakan oleh mempelai perempuan yang akan dituangkan ke pangkuan ibu kandung dari mempelai perempuan. Hal itu dilakukan sebagai tanda permohonan izin pamit ke rumah orang tua laki-laki, dan selanjutnya kedua mempelai diberi wejangan atau petuah dari orang tua, jubir maupun pihak keluarga, atau yang disebut dalam bahasa Sabu sebagai dilaka takalengu, sebagai bekal dalam hidup berumah tangga, serta meminta kepada orang tua dan keluarga mengantar ke rumah keluarga mempelai laki-laki dengan membawa sejumlah barang perlengkapan rumah tangga sesuai kemampuan orang tua mempelai perempuan. Ketika tiba di rumah orang tua mempelai laki-laki, mempelai perempuan dipangku oleh ibu kandung mempelai laki-laki dan disuapi gula sabu serta kacang hijau beberapa biji. Kacang hijau tersebut tidak boleh dikunyah, tetapi ditelan. Gula sabu dan kacang hijau pertanda kesuburan dalam rumah tangga. Pada akhir dari semua acara, ada ungkapan syukur dan doa bersama untuk kedua mempelai supaya tetap hidup rukun dan damai sampai maut memisahkan, serta diakhiri dengan jamuan makan malam bersama. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan untuk kita semua. Kiranya apa yang kami sampaikan ini boleh bermanfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masing-masing kita dan dapat berguna